Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat zahir maupun nikmat batin, yaitu nikmat iman wal Islam. Bapak dan ibu-ibu, selawat serta salam tetaplah teraturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti beliau sejak sampai hari akhir nanti. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini Lembaga Kajian Islam berterima kasih atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan hartanya yang berupa makanan ataupun berupa minuman. Semoga Allah membalasnya yang lebih baik. Pada malam hari ini kajian Islam akan diisi oleh Ustadz Agus Ramadan yang memakai kitab panduan akidah Tauhid dan tauhid, ya itu kitab tauhid, ya kitab tauhid. Karena begitu perlunya kita harus mengetahui bagaimana keesaan Allah, keagungan Allah di dalam mentauhidkan Allah. Banyak sekali di sosial media itu bagaimana setelah Islam dan langsung berubah menjadi seorang yang murtad, itu karena tidak memahami secara penuh tentang tauhid. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja kami serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Agus Ramadan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kepada kita hambanya berupa nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam ini, semua aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini akan bernilai dan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat yang Allah berikan berupa nikmat sehat dan juga kesempatan, sehingga dengan sehatnya badan kita, sehatnya akal dan pikiran kita, dan juga dengan kesempatan yang Allah berikan ini, kita bisa mensyukurinya. Dan wujud syukur itu diantaranya adalah kita berupaya untuk menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang dekat kepadanya. Dengan kedekatan kita kepada Allah melalui amal ibadah yang bisa kita kerjakan, mudah-mudahan ini menjadikan kecintaan dan keridhaan Allah pula kepada kita. Karena hakikatnya apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan ini semata-mata kita menginginkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas, seluruh amal dan ibadah yang kita kerjakan tidak lain yang kita inginkan adalah untuk berusaha memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan inilah Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kepada hambanya bukan karena amal yang kita kerjakan, tetapi surga yang kita dapatkan itu adalah karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita melazimi doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta kepadamu, as'aluka ridhoka wal jannah, keridhoanmu dan surgamu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho terhadap hambanya, ridho kepada kita, maka tentu apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kemauan dan harapan kita, Allah akan kabulkan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tak terlupa sholawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya di majelis ini dan juga mungkin pemirsa yang saat ini mengikuti live streamingnya LKI, mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan untuk bisa istiqomah, dan juga Allah berikan kemudahan untuk menjadikan idola dan meneladani apa yang Rasulullah contohkan kepada umatnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya masih dalam pembahasan al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai kepada poin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, yang mana para rasul sebelum Rasulullah ini secara misi semuanya sama. Risalah ataupun dakwah yang diserukan kepada umatnya masing-masing ini sama, yaitu ani abudullah, supaya kaum atau umat dari masing-masing nabi dan rasul ini ya'budullah, mengesahkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicek kembali di beberapa ayat, baik di Al-Anbiya ayat 25, juga yang Allah sebutkan di dalam Al-A'raf ayat 59. Ini muara dan inti dari seluruh dakwahnya para nabi dan rasul itu mengajak kembali umatnya, kaumnya untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata yang lain untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana ini yang disebutkan dalam Al-Quran ayat yang ke-59 dari surat Al-A'raf, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada bagi kalian min ilahin, dari ilah-ilah, ghairu, selain Allah. Artinya ini juga seruan supaya kembali, supaya beribadah hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu risalah yang dibawa oleh Rasulullah sebagai penutup dan juga penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya, dari kitab-kitab yang telah pernah Allah turunkan kepada para rasulnya, ini tidak hanya terfokus atau tidak hanya berlaku untuk kaumnya saja. Nah, inilah yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Poin yang ketiga, al-kutub al-mawjudah lada ahlil kitab, kitab-kitab yang ada di tangan ahlul kitab. Artinya bagaimana mensikapi kitab-kitab yang hari ini, orang Yahudi mengklaim dia punya kitab suci, orang Nasrani juga mengklaim dia punya kitab suci, yang diklaim, yang dianggap itu adalah kitab samawi yang turun juga dari langit. Lalu bagaimana pandangan kita atau bagaimana Islam di dalam mensikapi ini? Inna ma fi aidi ahlil kitabi, sesungguhnya apa yang berada di tangan ahlul kitab, bima yusammunahu at-Taurat wal Injil, dengan apa yang mereka namai kitab Taurat dan Injil, huwa bila syakka mimma la tasikhu nisbatahu kulluhu ila anbiya illahi azza wajal. Jadi apa yang berada hari ini dalam genggaman mereka, yang mereka yakini ataupun yang mereka jadikan panduan,
Ya, orang Yahudi mungkin masih menganggap atau mengklaim dia punya kitab Taurat. Ya, orang Nasrani hari ini dia punya Injil, ya, nggak tahu Injil yang perjanjian keberapa, ya. Jadi tidak diragukan lagi, ya, bahwasanya apa yang ia nisbahkan tadi ini latasihu tidak sah, ya. Nisbatahu ini dinisbahkan semuanya ila anbiya'illah. Jadi artinya kita tidak bisa mempercayai, ya, tidak boleh meyakini atau mengimani apa yang mereka yakini hari ini, ya. Meskipun kita punya keharusan untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya, ya, dengan nama-nama kitab yang tertentu juga ada disebutkan namanya, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Zabur dan sebagainya, ya. Tetapi ya, kita tidak meyakini atau tidak mempercayai kitab yang hari ini ada di tangan mereka, ya. Ini yang dimaksud. Artinya kita tidak boleh menjadikan, ya, ataupun mengambil dalil ataupun mempercayai apa yang berada di dalam kitab mereka hari ini, ya. Fala yuqal, maka tidak boleh disebut inna taurata, sesungguhnya kitab Taurat al-maujudah yang ada, hiyallati unzilat ala Musa alaihi salam, ya. Jadi nggak bisa dikatakan kalau kitab Taurat yang ada hari ini saat ini, ya, kalau misalkan ada, ini buktinya ada kitab Taurat, ini bukan, ya. Jadi tidak bisa dikatakan fala yuqal inna taurata al maujudah yallati unzilat ala Musa, ini bukan kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa. Nanti ada dalil-dalil yang bisa menerangkan tentang apa namanya prinsip ini. Wala annal anajila, dan juga tidak pula bahwasanya kitab Injil al maujudah yang ada, hiyal Injil adalah kitab Injil al munazzal ala Isa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Falaisa huma, maka keduanya baik Taurat maupun Injil yang ada hari ini, alladzani amarona bil iman bihima ala wajhi tafsil, ya. Maka keduanya kitab yang ada hari ini, ya, maksudnya kitab Injil, kitab Taurat yang hari ini bukan kita tidak diperintahkan untuk mengimani ataupun meyakini isi kandungan yang ada dalam dua kitab hari ini. Wala yasikhu al imanu bisai'in, dan juga tidak dianggapnya ataupun tidak sah, tidak boleh, ya, meyakini, mengimani bisai'in dengan sesuatu mimma fiha, dari apa-apa yang ada di dalam isi kitab tersebut, ala annahu kalamullah, dengan mengklaim, mengatasnamakan itu adalah kalamullah, ya. Maknanya begini, ya. Jadi kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasul sebelum Rasulullah, ya. Tetapi kitab-kitab yang ada itu semuanya adalah mansukhoh, sudah dinasakh, sudah dihapus, ya. Tidak lagi ada wujudnya dan juga tidak lagi berlaku syariatnya, sudah dinasakh, ya. Tetapi kewajiban kita tetap meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab itu kepada rasul-rasul sebelumnya. Maka kalau hari ini ada, ya, yang bisa menunjukkan, loh, saya punya di rumah kitab Injil misalkan, loh, saya punya kitab Taurat, sekali lagi itu sama sekali tidak mencerminkan atau bukan merupakan
kitab yang dulu diberikan atau diturunkan kepada Nabi Musa ataupun kepada Nabi Isa, tidak sama sekali ya. Jadi kalaupun ada itu hanya namanya Taurat, hanya namanya Injil, tetapi sumbernya ya, isi yang ada di dalamnya itu bukan merupakan kalamullah. Ini bisa dipastikan karena nanti ada ayat-ayat, ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan ataupun bukti tersebut. Illa kecuali maja fil Qur'anil Karim, apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Kecuali sebagian ya, bisa jadi ada beberapa isi dari Taurat ataupun isi dari kitab-kitab yang lain itu disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi yang kita yakini apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bukan apa yang ada dalam kitab yang berdiri sendiri, yang punya nama sendiri ya. Mansuban ilaihima wa huma kitabani mansukhani, karena sekali lagi dua kitab ini yang kita sebutkan ya, kitab Taurat dan kitab Injil ini mansukhani, keduanya telah dihapus dinas. Wa nasakhahuma Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim telah menasakh, menghapus keduanya, dalam arti syariatnya kitabahnya juga tidak ada, dan juga ketentuan hukumnya juga tidak diberlakukan. Wa qad dzakara azza wajal, dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wuku at-tahrifi fihima fi mawadhi'a min kitabihi. Allah telah menyebutkan beberapa tahrif. Tahrif itu perubahan ya, sudah ada bentuk perubahan yang dirubah fihima, di dalam dua kitab ini, baik Taurat maupun Injil, fi mawadhi'a, di dalam beberapa tempat, min kitabi, di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang pertama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini dalil yang pertama ya, yang menguatkan kepada kita tentang bagaimana sih hakikat, bagaimana sih keberadaan kitab Taurat, kitab Injil yang ada hari ini. Afatat mauna, apakah kamu berharap ya, kamu ya, toma'a itu antusias, sangat berharap ya, menginginkan, sangat menginginkan, ayyuminu lakum, hendak mereka itu percaya kepadamu, mereka beriman kepadamu Muhammad. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh telah ada fariqum minhum, sebagian dari mereka itu yasma'una kalamullah, mereka mendengar kalamullah ya, mendengar apa yang telah ya, Allah firmankan ya, melalui kitab-kitab sebelumnya ya, kalamullah. Tsumma kemudian yuharrifunahu, mereka ini mengubah, mereka ini memalingkan ya. Jadi sudah merubah, jadi memahami, mendengar ya, kenapa kok dirubah? Bisa jadi karena nggak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kok begini ya ayat ini, oh dirubah saja ya, ini kebiasaan mereka. Ketika tidak sesuai, nggak cocok dengan hatinya, nggak cocok dengan keinginannya, maka dengan semudah itu mereka bisa memutarbalikkan, merubah ya.
tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi setelah dipikir-pikir ya, mim ba'di ma aqalu, setelah diakal-akal, wah ini gak pas ini ya, ini gak tepat ini ya. Inilah kebiasaan mereka. Ayat Allah, ketetapan Allah sudah diputuskan, ditetapkan, tetapi masih ya ini diotak-atik, dirubah-rubah ya. Wa hum ya'lamun, mereka ini tahu ya. Ya, ini artinya apa? Berarti benar yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, isi kandungan yang ada baik dalam Taurat maupun Injil itu sudah dirubah oleh mereka sendiri yang Allah terangkan melalui ayat ini ya. Kemudian juga di dalam Al-Maidah ayat 13 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka akibat sebab naqdihim mitsaqahum, merusak ataupun mengingkarinya mereka terhadap mitsaqahum, janji, la'anahum, maka melaknat kepada mereka ya, Allah melaknatnya. Wa ja'alna qulubahum, dan kami Allah menjadikan hati mereka qasiyah, hati mereka ini keras, hati mereka ini membatu. Yuharrifunal kalima an mawadhihi ya, mereka biasa yuharrifunal kalim, merubah, mengubah, memalingkan ya, mengalihkan ya. Yuharrifunal kalima an mawadhihi ya. Wa nasu haddon, dan mereka juga biasa ya melupakan bagian pentingnya. Jadi ada ayat sengaja dilupakan ya, dihapus, dilupakan supaya ayat ini enggak menjadi beban ya. Wa nasu haddon ya, mimma dzukiru bihi ya. Wala tazalu tathalli'u ala kha'inati minhum illa qalila minhum, dan mereka senantiasa, wala tazalu, mereka tetap ada gitu ya. Kan senantiasa ada dari kalangan mereka itu sifatnya apa? Ala kha'inatin minhum ya, ini sifat khianat ya, gak bisa dipercaya. Kha'inatin minhum illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja ya, kalaupun ada itu hanya sedikit, tapi aksar, kebanyakan mereka ini karakter sifatnya itu ya. Ayat Allah aja mereka berani untuk memalsukan, berani untuk merubah, berani untuk menghapus, menghilangkan ya, apalagi hanya kalau perjanjian-perjanjian antar manusia ataupun hanya sekedar hubungan muamalah dengan manusia. Fa'fu anhum wasfah, maka ini perintah Allah merintahkan kepada Rasulullah ya, dengan melihat karakter, kebiasaan, sifat ya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu seperti itu, maka apa ya, fa'fu anhum wasfah ya. Ya, ini begitu apa namanya, budi pekerti, luhurnya Rasulullah ya. Rasulullah diperintahkan fa'fu anhum wasfah, wahai Rasulullah kamu harus jembar ya, punya hati yang jembar, wasfah. Jadi menghadapi karakter mereka itu ya harus dengan lapang dada. Karena kan tidak sekali bagaimana bentuk pengkhianatan mereka ya, orang-orang Yahudi ya, Bani Nadir, Bani Qura itu ya, di awal-awal apa namanya, di masa-masa apa namanya mereka berjanji kepada Rasulullah mengadakan ya perjanjian untuk ini, tetapi mereka mengingkari ya. Ya, dan itu sudah dinas dalam Al-Quran, itu karakter mereka ya. Jadi hari ini nggak ada yang bisa dipercaya. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu memang udah karakter seperti itu ya.
suka mengubah, suka memalingkan, ya, suka berkhianat. Jadi nggak bisa dipercaya, itu karakternya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Maka ya kita lihat bagaimana dalam hal muamalah, ya, dalam hal kehidupan dunia, ya, Rasulullah, ya, terhadap orang-orang Yahudi, ya, ini tetap, ya, berlaku santun dan berlaku ini apa namanya, ya, meskipun akhlaknya ataupun perangainya mereka itu menjengkelkan sekali, ya, tetapi ya, Rasulullah masih bisa menahan, ya, masih bisa apa namanya berbuat baik, ya, karena memang Allah merintahkan untuk seperti itu, ya. Berbeda tapi ketika sudah, ya, terkait dengan masalah prinsip, ya, ketika sudah, ya, apa namanya melanggar perjanjian dan sebagainya, nah maka itu berlaku ketentuan yang lain. Tapi selama itu masih di dalam muamalah, dalam hal, ya, kehidupan apa namanya sosial, ya, itu Rasulullah masih, ya, bersifat, ya, Rasulullah masih memberikan, menunjukkan, ya, ya, kebaikan-kebaikan beliau yang luar biasa. Juga ayat yang berikutnya, wa minal ladzina qalu, dan sebagian orang ada yang mengatakan inna nasoro, sesungguhnya saya, kami ini orang-orang Nasrani, ya, akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil sumpah janji, fanasu, tapi mereka apa juga sifatnya sama, nasu, melupakan, ya, mengingkari, ya, haddam mimma dukiru bihi fa'aghraina bainahum al-adawata wal baghdha. Maka sebab ini, ya, sebab ingkarnya mereka terhadap apa yang telah, ya, mereka sepakati, ya, ya, maka Allah, ya, memberikan kepada mereka satu bentuk, ya, azabnya Allah berikan kepada mereka ini berupa apa? Ditimpakan kepada mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian di antara mereka ila yaumil qiyamah. Tidak Allah munculkan sifat-sifat itu di kalangan mereka sendiri. Ini adanya ketidakpercayaan, adanya kebencian sesama mereka sendiri sampai hari kiamat. Ya. Wa saufa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasnaun, dan sungguh pasti, ya, Allah akan beberkan, Allah akan ceritakan, ya, mereka apa yang telah mereka perbuat, ya. Ayat yang terakhir yang ke-15, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ketika dikatakan ahlul kitab, ya, minan nasara wal yahud, ya, ahlul kitab, qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasuluna, rasul kami, yubayyinu lakum, yang rasul ini memberikan penjelasan, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian semua, katsiron mimma kuntum tukhfuna, menjelaskan banyak hal dari apa-apa kuntum tukhfuna, yang telah kalian sembunyikan, ya. Maka di sini juga ayat ini mengungkap, ya, memberikan informasi kepada kita di antara misi, diutusnya Rasul ini juga untuk membongkar, ya, untuk menyampaikan ini loh yang kalian sembunyikan, ya. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, dari apa yang isi kitab yang telah kalian sembunyikan, ya, ini diungkap, ya, dibeberkan dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
ya, tidak patut bagi kita ya, misalkan ya, susah-susah mempelajari ataupun mengkaji kitab Taurat ataupun kitab Injil. Ya. Kenapa? Ya karena kitab itu buatan mereka ya, sudah rekayasa mereka sendiri, sudah dirubah mereka sendiri ya, yang semestinya ya, tertulis tetapi ya sembunyikan, atau kalau tidak disembunyikan dihapus, tidak tertulis ya. Wa ya'fu an katsir ya. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 13 sampai 15 ya. Jadi dua ayat ini cukup memberikan kepada kita gambaran bahwasanya keberadaan kitab ya, hari ini yang menamakan kitab Injil ataupun kitab Taurat, kalaupun ada, sekali lagi itu adalah ya, bukan kitab yang Allah turunkan dahulu kepada rasul-rasulnya. Itu adalah semua sudah merupakan hasil ya, karya mereka ya, orang-orang yang punya kepentingan ini dengan menambah, mengurangi, menghilangkan ya. Ini yang terjadi seperti itu, dan ini ya Allah beberkan, Allah ungkap dengan dua ayat itu. Wa min takhrifi ahlil kitab, dan juga ini termasuk tahrifnya ahlul kitab. Bagaimana ahlul kitab, mereka yang mengklaim saya ini ahlul kitab ya, punya kitab samawi, tetapi ya, Al-Quran menjelaskan ya, ini loh diantara bentuk penyelewengan yang telah mereka rubah. Tahrif ahlul kitab ladai lidinihim ya, yang mereka menisbahkan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki anak ya. Mukadziban mukawwalatihim, jadi mendustai apa yang mereka ucapkan ya. Dalam firman-Nya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata, Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah ibnullah, anaknya Allah ya. Jadi tuduhan yang sangat enggak bertanggung jawab dan keji. Allah punya anak namanya Uzair, ini orang Yahudi. Wa qalatin nasara ya, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah ya, Al-Masih Isa itu adalah anaknya Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim, itu adalah ucapan mereka bi afwahihim. Allah katakan ya, melalui mulut-mulut mereka. Jadi tuduhan atau anggapan bahwasanya Uzair ya, menurut orang-orang Yahudi, menurut orang-orang Nasara, Isa ya, itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ya ucapan mereka sendiri. Ya, yang kita sebagai umat Islam tentu ya, meyakini ya, Qul huwallahu ahad ya, Allah adalah Esa adalah satu, Allahus Samad, Allah adalah tempat ya, kita bergantung, kita memohon ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah ya, lam yalid tidak melahirkan, walam yulad juga tidak dilahirkan. Artinya apa yang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, klaim bahwasanya Allah punya anak ya, menurut orang-orang Yahudi Uzair, menurut orang-orang Nasrani anaknya Allah adalah Isa Al-Masih ya. Ini adalah satu tuduhan yang tidak berdasar
yang Allah bantah, yang Allah patahkan dalam firman-Nya yang kita yakini ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yudai'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Nah, ini. Kemudian juga wa kadzalika ta'alihun nasara li Isa bin Maryam. Ini juga bagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa itu sebagai ilah, sebagai Tuhan ya. Jadi bingung ya, sudah dikatakan ya, anaknya Allah disebut juga dia sebagai Tuhan. Ini cara berpikir, cara menetapkan sesuatu yang sangat rancau. Di satu sisi disebut sebagai anak, di lain waktu disebut sebagai Tuhan menurut versi mereka. Wa qauluhum innallaha salisun salasah. Ucapan mereka sesungguhnya Allah itu adalah salisun salasah ya. Ini pemahaman ataupun faham trinitas ya. Allah itu 3 dalam 1 atau 3 dalam 1 dalam 3. Bingung ya. Ya, istilah ini membingungkan. Nah, trinitas ya. Nah, ada Tuhan Bapa, apalagi Tuhan Anak, satu Tuhan apa? Tuhan Yesus. Ya, ini bisa dibayangkan ya, kalau yang mengatur alam ini lebih dari 1 ya, mesti akan terjadi cekcok ya. Ya, mesti akan terjadi ya kekacauan ya. Yang Allah juga telah tunjukkan dalam firman-firman-Nya sebagai bukti, sebagai bentuk ya, bantahan-bantahan kepada argumen mereka. Tapi sebagai dalilnya di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini ayat yang Al-Maidah 72. Sungguh kafir, laqad kafara ya, telah kafir alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallahu wal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam ya. Wa yaqulun laqad kafara alladzina qalu innallaha salisun salasah, juga dalam ayatnya yang ke-73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu 3, innallaha salisun salasah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada dari ilah-ilah itu illa kecuali ilahun wahid. Wa illam yantahu, dan jika mereka tidak berhenti amma yaqulun, terhadap apa yang mereka ucapkan, la yamassanna, sungguh akan ditimpakan ya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir ini, minhum, dari mereka apa? Azabun alim, azab yang sangat pedih ya. Dari beberapa ayat ini ya cukup jelas bagi kita ya, sekali lagi memberikan penjelasan bahwasanya kitab-kitab yang ada hari ini ya, baik Taurat maupun Injil ataupun yang lain dengan banyak variannya, yang mengatakan ini loh yang asli ya, ini tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dianggap kebenarannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sendiri bahwasanya yang ada hari ini itu sudah ya, dirubah oleh mereka. Nanti juga ada keterangan kapan kitab Taurat itu ditulis ataupun Injil itu ditulis hari ini. Ya, ditulisnya itu kurun waktu yang sangat lama antara diutusnya Nabi ya, Musa dengan baru ditulisnya Taurat. Ya, tentu jarak waktu yang ribuan tahun itu ya, sangat mustahil kalau itu
diklaim ya ini Taurat yang asli atau ini Injil yang asli, sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai apa namanya dasar ya. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim ya, kita wajib mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan kitab Injil dan Taurat, itulah yang kita yakini yang Allah sebutkan melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Adapun yang ada ya selain di dalam Al-Qur'an ya, tentu ya ini apa namanya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun dasar untuk kita jadikan ya. Karena sekali lagi semuanya sudah dinasakh ya, sudah dihapus ya, dan sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an ya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan juga para hadirin sekalian. Apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kita break adzan dulu. Setelah itu ada langsung saja tanya jawab. Bagi yang mau bertanya apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan, monggo. Kalau nggak ada yang bertanya, maka kajian ilmu malam hari ini kita tutup. Sebelum kajian ini kita tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan maupun tingkah laku yang kurang berkenan di bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.